Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, dalam video ini akan berbagi perihal tentang sisi gelap spiritual. Ya, mari kita sama-sama menggali kedalaman misteri dan kompleksitas dimensi spiritual yang seringkali tersembunyi, dan marilah kita sama-sama menjelajahi konsep-konsep kegelapan dalam spiritual. Karena di sini kita harus memahami kontras antara gelap dan terang dalam perjalanan rohani kita. Sisi gelap spiritual, mari kita temukan perspektif yang baru tentang spiritualitas kita yang menantang dan merangsang pemikiran kita masing-masing. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita dibenturkan dengan berbagai masalah kehidupan kita masing-masing, ya, seperti kurang ekonomi dan kejenuhan ketika kita menghadapi rumah tangga. Kadangkala ya kita sering tergoda oleh hal-hal duniawi seperti perempuan, bisnis, dan macam-macam lah namanya duniawi. Justru di sini kita harus memahami dan menyadari bahwa perjalanan spiritual itu tidak semudah membalikan telapak tangan, karena butuh proses dan perjuangan yang harus benar-benar gigih untuk mencapai puncak kesadaran, yaitu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita hidup dan kehidupan ini. Adapun tanda-tanda dalam sisi gelap spiritual sering muncul melalui pikiran dan ketidakpastian dalam menghadapi kehidupan ini. Karena itu lahir daripada kewaswasan atau ketidakyakinan kita kepada Sang Maha Pengatur hidup. Nah, kadang muncul pertanyaan di dalam hati kita sendiri. Apa sih makna hidup ini? Nah, inilah suatu jebakan yang begitu halus. Karena seorang spiritualis tidak akan pernah bertanya-tanya di dalam hatinya, untuk apa hidup ini dan mau dibawa kemana arah langkah kehidupan ini. Tidak. Justru orang spiritual itu sangat agresif dan sensitif terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Itu adalah sebuah pelajaran agar lebih meningkat kepada ketakwaan kita. Namun tanda-tanda sisi gelap spiritual yang kita alami, mungkin sering kita alami ya, tidak disengaja, itu adalah sebuah pembelajaran untuk lebih dewasa dalam menghadapi kenyataan hidup ini dan menjalankan peran kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Maksud pemimpin itu yang memimpin diri ini harus dipimpin dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kita sering dijebak oleh hal-hal yang sangat halus dan samar. Ketika kita dalam usaha atau bisnis seringkali digoda oleh perempuan, datang tiba-tiba padahal tak kenal, tapi merespon. Nah, itu adalah suatu jebakan, karena itulah godaan. Bila mana kita meresponnya juga, maka hancurlah perjalanan spiritual kita untuk menuju puncak, yaitu menyaksikan Allah dengan kesadaran yang tertinggi, itu sadar Allah. Maka daripada itu kita harus istiqomah dalam mengamalkan
kikir-kikir yang kita pahami dan kita sukai. Nah, agar hati ini selalu condong kepada iman. Iman di sini percaya dan yakin serta sadar bahwa hidup itu bukan lagi pilihan, tapi hidup adalah perjalanan yang harus kita jalani sebagai mestinya makhluk Allah di muka bumi ini. Sisi gelap spiritual kadangkala menghalangi perjalanan rohani kita, karena di dalam perjalanan rohani seringkali terjebak oleh dimensi-dimensi ilahi yang sangat halus, seakan-akan itu anugerah, seakan-akan itu karomah. Nah, contohnya ketika kita kedatangan tamu yang tak dikenal, tapi batin ini udah membacanya. Nah, kalau tidak terjebak, pasti akan diam, tidak menyampaikannya. Karena ingin dikenal dan terkenal apa yang ada di dalam batin ini, padahal itu adalah suatu anugerah yang nggak boleh disampaikan kepada di luar diri, maka itulah jebakan yang halus, seakan-akan harus disampaikan karena ingin dipuji. Nah, inilah sisi gelap dalam berspiritual, karena banyak hal-hal yang gaib bermunculan di dalam diri kita, maka seakan-akan diri kita ini sakti karena bisa membaca pikiran orang lain, membaca bahasa hati orang lain. Padahal itu semua adalah sisi gelap spiritual yang ingin memunculkan kegaiban diri, kehebatan diri. Padahal itu adalah sebuah jebakan yang disebut dengan ego diri atau keakuan diri. Maka bagi orang spiritual sejati, mereka akan diam walaupun dia itu seorang paranormal atau spiritualis, banyak tamunya, tapi dengan bahasa manusia menyampaikan. Ketika muncul bahasa batin karena membaca keadaan atau peristiwa di luar diri, tapi mereka tidak pernah menyampaikan langsung, tapi seringkali menyampaikan dengan bahasa-bahasa sinonim atau bahasa siloka, bahasa Jawanya sanepan, sehingga tidak langsung vulgar. Nah, karena apa? Menjaga kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sisi gelap spiritual itu adalah suatu ujian terberat bagi para spiritual, karena selalu muncul tiba-tiba dan selalu mendorong kepada keegoan karena selalu ingin dipuji. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama untuk mengistiqomahkan spiritual kita dengan berbagai macam metode zikir, mau zikir napas, wow, mau zikir biasa yang kita hafal, yang kita ingat, bebas. Yang penting kesadaran kita menuju kepada Allah, sadar bahwa semua itu adalah milik Allah, bahwa semua itu digerakkan oleh Allah. Cukup sekian, semoga video ini menambah wawasan kita tentang ketuhanan dan spiritual, dan sebagai motivasi agar hidup kita selalu mengikuti arah dan langkah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.